Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nafisar Nirwana, Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang jenis dan pengolahan data GIS. Data GIS. Jenis data GIS terbagi menjadi dua, data spasial dan juga data non-spasial. Contoh dari data spasial adalah satu, peta. Peta terbagi menjadi dua, yaitu peta topografi dan peta tematik. Dan yang kedua itu citra. Citra terbagi menjadi dua, foto udara. Yang kedua itu citra satelit. Dan yang ketiga yaitu data koordinat. Data koordinat terbagi menjadi tiga, data GPS, data digital elevasi model atau DEM, dan yang ketiga data pengukuran terestris. Data non-spasial. Data non-spasial yaitu data yang menerangkan sebuah data spasial itu sendiri. Contohnya, nama gedung, alamat, dan nomor induk bidang. Selanjutnya, data spasial. Data spasial merupakan data mempunyai informasi tentang posisi objek di muka bumi yang mempresentasikan dengan nilai koordinat. Data spasial yang digunakan dalam SIG ada dua, yaitu data raster dan yang kedua itu data vektor. Data raster, menurut Dani Gumelar tahun 2007, model data raster adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Sedangkan data vektor yaitu model data vektor, data yang menyajikan informasi posisi poin, garis, dan poligon disimpang dalam bentuk koordinat X dan Y. Representasi titik, garis, dan area dari model data raster dan vektor. Model data raster, tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Karakteristik data raster yaitu bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Contoh, raster DEM. Pikselnya memiliki nilai ketinggian. Dan yang kedua, lokasi dalam setiap sel atau piksel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Raster data model. Seperti yang terlihat di gambar, data raster merupakan piksel-piksel yang seperti kotak-kotak pada gambar berikut. Sedangkan data vektor yaitu data yang membentuk dengan poin-poin dan garis-garis sesuai dengan koordinatnya. Selanjutnya ada penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik, garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Selanjutnya ada penyimpanan data raster. Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau piksel. Sebagai contoh 80, 74, 45, 34 dan seterusnya. Seperti pada gambar berikut. Dan penyimpanan data raster yang kedua. Ukuran piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya, data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Selanjutnya ada representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Berhardsen dalam Jafar Eli tahun 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Selanjutnya ada sistem koordinat model data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X sama dengan X-aksis dan kolom paralel dengan sumbu Y atau Y-aksis. Sistem koordinat model data vektor dan raster yang kedua.
Demikian pula apabila piksel memuat sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator dan piksel memiliki ukuran 100, maka lokasi piksel tersebut pada 300, 500 pada is dan 5, 900, 600 pada north. Dan sistem koordinat model data vektor dan raster yang ketiga. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Bisa dilihat pada gambar berikut. Data spasial vektor dan raster. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles tahun 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Sebenarnya pada permasalahan ini tidak ada yang benar maupun yang salah. Semuanya tergantung pada kenyamanan dan keinginan masing-masing individu. Presentasi dunia nyata dengan model data spasial. Menurut Prahasta tahun 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Selanjutnya, jika vektor diubah ke raster, akan terjadi kesalahan atau error, seperti pada gambar berikut ini. Dan jika data raster yang memiliki piksel cukup jelek, jika kita zoom seperti gambar di sini, semakin di zoom akan semakin memudar atau bitnya akan rendah. Nah, di sini ada kelebihan model data vektor. Pertama, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Dan kedua, hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Dan yang keempat, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Dan yang kelima, model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Dan yang keenam atau terakhir, transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Sumbernya dari Taufik tahun 2009 dan Prahasta tahun 2009 dan Jafar Eli tahun 2009. Di sini ada kelemahan model data vektor, yaitu data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks dan data berbasis vektor tidak mudah dimanipulasi. Selanjutnya, pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Dan yang kelima, dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Dan yang terakhir, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini ada kelebihan model data raster. Yang pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Dan yang kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana, karena strukturnya sederhana seperti matriks bilangan biasa. Dan yang ketiga, proses generalisasi mudah. Keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang dapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Dan yang keenam, harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Kekurangan model raster. Yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer.
Kedua, sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topologi. Dan yang ketiga, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya. Dan yang keempat, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Dan yang kelima, metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama cukup melelahkan. Baik proses digitasi pada instrumen-instrumen fotogrametri digital, on-screen digitalizing langsung di layar monitor komputer, maupun proses digitasi di meja digitizer dan relatif mahal. Dan yang keenam, transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.